Allah menegaskan dan mengakui bahwa justice is Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang selalu memperteguhkan keadilan. Bahkan sarjana barat seperti William Montgomery mengakui Prophet Muhammad SAW great integrity in the world, menegaskan Nabi Muhammad Allahumma ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para asatidz dan asatizah, dan yang saya banggakan santri dan santriwan Pondok Darul Quran wad Dakwah, dan juga tidak lupa saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran wad Dakwah Kiai Masudi Syamsuddin, yang semoga beserta keluarganya diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah ceramah singkat tentang hikmah-hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Tatkala pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Masjidil Haram. Pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam pun mendatangkan Nabi Muhammad SAW dengan mengantarkan burak kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu burak? Burak itu adalah hewan yang mirip dengan bigal. Digambarkan sebagai hewan yang putih, yang lebih besar daripada keledai dan lebih kecil daripada bigal. Dengan kecepatannya yang luar biasa itu melambangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keistimewaan Nabi. Kata namanya berasal dari Arab, yaitu barak, yang artinya kilat, mencerminkan kecepatan yang menembus dalam waktu singkat. Nah, kita kembali dari yang awal. Allah menamakan tanah haram sebagai Al-Masjidil Haram karena tanah haram seluruhnya adalah masjid. Hal tersebut pernah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah tidur di rumah Ummu Hani. Siapa tahu itu Ummu Hani? Siapa yang tahu? Ummu Hani adalah, siapa yang tahu? Ummu Hani adalah anaknya Abi Thalib, sepupunya Nabi Muhammad SAW, saudaranya Imam Ali radhiyallahu anhu, dan Ummu Hani panggilannya adalah Fatimah binti Abi Thalib. Setelah sholat Isya, lalu diisrakannya beliau dan pulang malam itu juga. Lalu beliau menceritakan kepadanya bahwa aku dihadapkan kepada para nabi dan aku sholat bersama mereka. Dan beliau pun kemudian keluar dari rumah tersebut dan pergi ke masjid untuk menceritakan kepada orang-orang Quraisy. Mereka pun menganggap hal itu mustahil dan terheran-heran. Bahkan ada yang murtad padahal telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan ada beberapa yang lari kepada Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar, apakah engkau membenarkan kisah tersebut? Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya aku membenarkannya lebih daripada itu. Maka Abu Bakar digelarkan dengan Asyidik. Peristiwa itu terjadi 1 tahun sebelum Hijriah. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini kita mendapatkan banyak hikmah dan pesan di dalamnya. Pertama, ketinggian derajat kehambaan. Dalam Al-Isra ayat 1 menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj. Kata menggunakan Nabi Muhammad adalah Abdul, yang artinya hamba. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu hai Nabi, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan derajat yang luhur, dan niscaya Allah selalu bisa
ujian-ujian semakin datang. Innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar yang mencukupkan pahala yang tanpa batas. Ketiga, berkata benar walaupun terasa pahit. Pada saat itu Rasulullah tidak dipercaya oleh orang-orang Quraisy dan bahkan sampai ada yang murtad. Tetapi Allah itu telah berfirman dalam ayat Al-Quran, telah dicantumkan dalam ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah hawakulul kausyadha syadidah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ini menunjukkan walaupun perkataan itu benar, kita harus tetap menyampaikannya. Walaupun membuat diri kita dibenci oleh orang lain, walaupun itu membuat diri kita merasa sakit hati karena dijauhkan oleh orang lain, tetapi telah dicantumkan dengan Allah, dicantumkan kita harus mengatakan perkataan yang benar. Dan berapa nih? Keempat atau kelima? Dan keempat, pentingnya sholat 5 waktu. Isra Mi'raj merupakan peristiwa bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak ada tuh yang daerah itu, nggak ada. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalat innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, maka jadikanlah sabar dan sholat itu penolongmu, dan orang yang bersabar selalu bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, mendengarkan pendapat orang lain. Saat Isra, Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi para nabi terdahulu. Namun beliau senantiasa mendengarkan pendapat para nabi terdahulu. Di situ mengajarkan kita, digarisbawahi bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk menghargai pendapat orang lain dan memasukkan pendapat orang lain secara bijak. Yang keenam, Islam adalah agama yang suci. Pada saat itu telah terkisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW disuruh memilih antara dua, yaitu memilih susu dan khamar. Apa yang dipilih Nabi? Pintar. Dan Nabi pun memilih susu. Apa kata malaikat Jibril alaihissalam? Bahwa engkau telah diberikan hadiah kesucian. Al-Islamu natifun fa'innahu la yadkhulul jannah illa natifun. Islam itu agama yang bersih. Jadi kalian jadilah orang-orang yang bersih. Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang bersih. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, di sini saya jabarkan apa yang dimaksud dengan yang bersih itu. Bersih secara zahir dan batin. Bersih secara zahir itu adalah bersih secara fisik dari kotoran hadas kecil dan hadas besar. Dan bersih secara batin itu adalah menyucikan jiwa dan hati dari sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong dan dosa lainnya. Itulah Islam. Saya mengatakan Islam seperti itu bukan hanya perkataan saya, tetapi menurut para ahli dan profesor lainnya, bahwa mengakui Islam the best of the best. Profesor Universitas Hebrew Yerusalem mengatakan there is only one religion, namely Islam, menegaskan bahwa di alam semesta ini agama hanya ada satu, yaitu Islam. Dan Franz Rosenthal menegaskan dan mengakui Islam is unity. Islam itu adalah keadilan. Islam itu adalah kesatuan yang tidak akan terpisahkan. Dan menurut Profesor John Esposito menegaskan dan mengakui bahwa justice is Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang selalu memperteguhkan keadilan. Bahkan sarjana barat seperti William Montgomery mengakui Prophet Muhammad SAW great integrity in the world, menegaskan
mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah salah satu tokoh paling sukses di dunia agama maupun sekuler. Nah, ini adalah hikmah yang dapat kita pelajari, hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj diberi hadiah sebagaimana yang sekarang hikmah-hikmah tersebut. Karena pada saat perjalanan Nabi itu banyak persoalan-persoalan, banyak ujian-ujian yang datang, dan itu membuat kita sadar bahwa kehidupan tidak ada yang lurus, tidak ada yang nyaman, tidak ada yang damai. Jika ingin seperti itu, kita akan melewati ujian yang sangat besar. Jadi, jika kalian ingin tahu tentang peristiwa Isra dan Mi'raj lebih lengkap lagi, kalian bisa beli buku tentang judul The Journey, Night and Heavenly Action. Itu dari Syekh Muhammad Al-Wawi Al-Maliki, ataupun Isra wal Mi'raj, The Story of Birthplace Night Journey. Allahumma inni as'aluka bismikal azami ma'tubi binduri wajhika 'alal karim antus ala syayyidina musirri hayatil wujudi was sababil a'zami likulli mawjudin salatan tusabbitul iman wa tuhaffizul Qur'an wa tuhakuni ayati taftauri bahnu jannati wa nurun na'im wa nurun nazri ila wajhikal karim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.